Target saya, insyaAllah kita sama-sama akan menhayati mentadabburi Al-Quran. Walaupun saya untuk hari ini tidak sempat untuk membahas keutamaan tadabbur Al-Quran, walaupun ada beberapa ayat, surah 38 ayat 29, mohon Bapak Ibu dihafalkan. Surah 38 ayat 29 sama surah yang keempat ayat 82, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang mengajak kita untuk mentadabburi Al-Quran. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan manusia terhadap tadabbur Al-Quran tiga golongan atau tiga macam manusia. Yang pertama, manusia memiliki kalbu yang sudah mati. Kalbu yang sudah mati. Artinya baca Quran, dengar Quran, tidak pernah merasakan apa-apa. Malah dia kadang-kadang mulai ngantuk dan capek kalau dia membaca Al-Quran, apalagi kalau baca lama. Ini na'udzubillah tanda hati orang itu sudah mati. Yang kedua, kalbu yang hidup tapi tidak hadir. Artinya dia suka baca Al-Quran tapi tidak memberikan kebenaran yang cukup bagus, karena hatinya punya kesibukan kepada hal yang lain. Oleh karena itu tidak terbatas hanya mendengar saja. Sebagaimana kata Rasulullah, ada segolongan manusia dari umatku yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai lewat tenggorokan mereka. Artinya baca dari mulut sampai ke tenggorokan, ikut saja batasnya, tidak sampai ke hatinya. Yang ketiga adalah yang kita sama-sama cari, manusia yang hidup kalbunya dan selalu hadir bersama Al-Quran. Itu yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala di surat Sad, surah 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Jadi hikmah Allah turunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Malah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, orang-orang yang membaca sedikit dan tadabbur lebih baik daripada banyak tanpa tadabbur. Jadi karena ujung membaca Al-Quran bukan untuk mengkhatam. Apalagi kalau masuk bulan puasa, kita kadang memperhatiin jamaah, dia berjuang sebagaimana bisa mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak mungkin. Dia akan merasa bangga dan gembira. Berapa? Alhamdulillah sudah 30. Ini berapa? Sudah 50. Terus kadang kalau kita tanya susunan surahnya Al-Baqarah dan Ali Imran, mana yang lebih duluan? Ya, setahu saya Al-Fatihah. Kita tanya Al-Baqarah, Ali Imran, dia jawab Al-Fatihah. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah faham, apalagi bahasa Arab. Sekarang kadang-kadang kita dengar orang mau fahami Al-Quran harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab yang cukup untuk membaca Al-Quran. Tidak harus menjadi ulama bahasa Arab, atau tidak harus menguasai bahasa Arab. Tidak perlu menguasai bahasa Arab, tapi sederhana. Mudah-mudahan insyaAllah di malam tahun baru, karena ada acara i'tikaf akbar, saya akan membawa untuk Bapak Ibu 10 kunci yang membantu anda mentadabburi Al-Quran. Ada 10 kunci. Kalau anda sudah megang kuncinya, insyaAllah mudah buka pintu tadabbur Al-Quran. Punya pintunya tadabbur Al-Quran, tapi kuncinya tidak ada. InsyaAllah kuncinya di malam tahun baru. Ya. InsyaAllah semua hadir ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan. Satu aja ya, di antara kunci. Cinta Al-Quran. Kunci pertama, cinta Al-Quran. Di bawah kata cinta Al-Quran ada banyak hal yang perlu didalami atau perlu diperhatikan. Masalah cinta Al-Quran. Oleh karena itu sekarang target
kami selama berdakwah memang kurani jadual umum, kita sekarang lebih fokus ke jadual rutin. Dan insya-Allah rutin akan tetap insya-Allah setiap hari Minggu di TV One, dan insya-Allah kita akan ada acara i'tikaf atau acara tabligh akbar di Depok, Masjid Kubamas, tanggal 1 Januari hari Ahad. Jam 1 siang sampai selesai. InsyaAllah dihadiri oleh Bania Jamaah, penceramah saja 12. Penceramah di hari itu 12 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu mampu menghadiri acara hari Ahad tanggal 1 Januari. Jadi insyaAllah malamnya di Sunda Kelapa, siangnya di Depok. Kalau mau boleh rame-rame dari sini, kita minta tolong nanti patwal diawali, dikawal sampai ke sana. Dan insyaAllah rutin juga Sirah Nabawiyah di Darut Tauhid Bandung setiap bulan sekali. Kemudian mempelajari tandan fikih wanita di Masjid Al-Latif Blok M yang di Pasar di lantai 5. Kemudian insyaAllah ke depan belum ada kepastian jadual rutin di At-Tin, dan Musalla Ar-Rahmah sudah dapat setujuan. Musalla Ar-Rahmah Tanah Abang insyaAllah mulai hari Selasa yang kedua juga rutin. Masih Sunda Kelapa belum ada info. Saya kepingin jadi kembali rutin kayak dulu di Sunda Kelapa. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Kalau kita dapat kemudahan kembali lagi menjadi rutin di sini, insyaAllah saya akan khusus menjadi bahasan kita selama di sini, khusus mengenai Al-Quran. Jadi mulai dari Al-Fatihah, saya bukan membahas tafsir. Cuma saya dari insyaAllah Bapak Ibu kalau sudah fahami kunci-kunci tadabbur Al-Quran yang 10 kunci itu, kalau anda sudah fahami itu, insyaAllah walaupun belum bisa bahasa Arab, insyaAllah begitu anda baca Al-Quran akan tersentuh hatinya. Itu yang saya harapkan. Bagaimana saat kita membaca atau mendengar kalamullah bisa tersentuh, bisa merasa nikmatnya Al-Quran. Itulah kuncinya, khusus kunci pertama, bagaimana cara kita bisa mencintai Al-Quran. Memang kunci pertama tadabbur Al-Quran, cinta Al-Quran. Tapi bagaimana kita cinta, ini bahasan kita insyaAllah malam tahun baru. Saya milih untuk sementara waktu 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah, biar Bapak Ibu mengerti sedikit cara dan sistem yang kita akan bawa sampai insyaAllah selesai 30 juz. Kalau tafsir Al-Quran bisa bertahun-tahun belum tentu selesai. Tapi kalau dengan cara yang kita bawa insyaAllah untuk Bapak Ibu, insyaAllah tidak sampai 4 bulan sudah kita selesai 30 juz. Berarti habis itu anda baca, insyaAllah akan menikmati bacaan Al-Quran. Memang kita harap umat Al-Quran, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kembali kepada Al-Quran. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dan kita melihat di antara jamaah yang dulu barangkali rutin, rajin baca, tapi sekarang banyak perubahan karena mungkin kesibukan duniawi, godaan hawa nafsu dan syaitan membuat kita agak mengurangi bacaan. Bagaimana agar kita kembali seperti awal, lebih baik lagi menjadi rutin. Yang saya harap bukan hanya membaca dan mengkhatam, walaupun membaca 1 ayat, yang penting jangan lewat 1 hari belum anda buka Al-Quran. Saya selalu sampaikan kepada jemaah, dan di tempat ini sudah saya pernah memberikan materi mudah untuk khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Masih ingat kan? Mudah-mudahan diamalkan. Diingat tapi diamalkan, wallahu a'lam. Jadi kita sudah susunkan jadwal, sebuah cara mudah untuk Bapak Ibu khatam Al-Quran dalam setiap bulan 1 kali. 30 juz, bukan juz 30. Jadi subhanallah semudahnya luar biasa. Kita bagikan waktu itu dalam salat. Karena Quran
Madinah itu yang dicetak di Madinah setiap juz 20 halaman. Kalau setiap salat anda baca 4 halaman, artinya 2 lembar, dalam habis salat Isya itu ada sudah khatam 1 juz. Karena 4 halaman setiap salat kali 5 waktu 20 halaman, berarti 1 juz. Kalau istiqamah, insyaAllah dalam akhir bulan tanggal 30 sudah anda khatam 30 juz. Dalam 1 tahun 12 kali. Dan seterusnya. Cuba bayangkan berapa juta kebaikan kita dapat dari 1 huruf saja. Bisa 10 kebaikan, malah bisa 700 kebaikan. Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung. Kalau anda merasa 4 halaman terlalu berat, pakai cara yang lebih mudah lagi. Sebelum salat anda begitu datang ke masjid, sebelum salat baca 2 halaman, sesudah salat baca 2 halaman. Yang suka salat malam, saya selalu sampaikan tidak menjadi masalah dan tidak apa-apa kalau orang sambil salat malam memegang Al-Quran, dan boleh pindahin halamannya. Itu tidak termasuk gerakan yang membatal salat, karena itu gerakannya ada kemaslahatan dalam salat. Yang dimaksud gerakan yang membatalkan salat yang tidak ada hubungan dengan salat, orang lihat jam, BBM, SMS, itu yang namanya gerakan. 3 kali batal salat. Tapi kalau dalam salat kita misal, walaupun belum hafal Quran, kita salat malam, ada yang suka salat malam 10 rakaat, ada yang suka banyak, ada yang lebih, ada yang kurang. Kita bisa pasang Al-Quran. Kalau kita masih mampu melihat Quran kecil, bawa Quran kecil. Kalau belum mampu, bawa Al-Quran yang besar, yang bisa ditaruh di tempat yang agak tinggi, ya, biar sambil kita salat bisa baca. Kalau anda ragu masalah pindahin halamannya dalam salat, ya udah tak apa-apa, setiap rakaat 1 halaman. Rakaat yang kedua, halaman yang kedua. Begitu anda salam, pindahin dulu baru takbir. Selesai masalah. Kalau ada keraguan masalah pindahin halamannya dalam salat. Dan banyak jamaah alhamdulillah yang saya terima info, ada beberapa ibu-ibu yang salat malam dia khatam Al-Quran dalam salat malam. Malah ada di antara jamaah yang Masya Allah dalam 1 malam dia mampu mengkhatam 3 juz salat malam. Ini dalam salat, bukan di luar salat. Itu yang bagaimana cara kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua kembali mengagungkan Al-Quran kembali. Sebuah kehinaan dan musibah yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umat ini menjauhkan diri dari Al-Quran. Sayang sekali kalau ummatul Quran mengenal Al-Quran pas ada orang meninggal. Sayang sekali kalau ummatul Quran yang diberikan oleh Allah sebuah mukjizat. Tidak ada ummah yang terdahulu mampu menghafal kitabnya, Injil atau Taurat, Zabur atau Suhufi Ibrahim wa Musa atau yang lain, kecuali umat Nabi Muhammad mampu hafal Al-Quran. Nabi pun, para nabi-nabi yang dulu belum tentu hafal kitab wahyu yang diturunkan. Setiap turun wahyu dia sampaikan ke kaumnya. Kalau tidak ada sebuah tulisan untuk menimpan wahyu itu, bisa hilang dari kepala mereka atau fikiran mereka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan, malah ada yang 1 kali baca hafal. Orang buta huruf Bapak Ibu mampu hafal. Bukan hanya orang buta huruf mampu hafal. Ini salah satu mukjizat. Coba bayangkan di dunia ini siapa yang mampu hafal Injil atau Taurat. Yang saya bicara Injil Taurat yang asli, apalagi yang sekarang yang sudah dipalsukan bermacam-macam. Setiap satu bercetakan beda tulisan. Seperti ada orang masuk Islam, orang Nasara. Bagaimana dia masuk Islam? Tertarik. Dia membawa Al-Quran, 15 bercetakan Al-Quran. Dari beberapa bermacam negara. Dari negeri Arab, dari Indonesia, dari Malaysia, dari sana sini. Dia kumpulkan bercetakan 15. Dari Pakistan, dari Mesir. Terus dia ambil bercetakan Injil dari bermacam negara. 15 juga. Terus dia megang 1 ayat. Dia melihat dalam 15 bercetakan Al-Quran. Ada Quran lama, ada Quran baru.
Ada yang Quran malah umurnya sudah 100 tahun. Dia bandingkan 15%. Terus di Injil juga sama. Di Al-Injil setiap bercetakan itu bukan hanya bercetakannya, setiap halamannya ada berubah. Azan ya. Azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين. بسم الله الحمد لله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kembali lagi. Memang mohon maaf Bapak Ibu, banyak kekurangan kita semua terhadap Al-Quran. Saya tidak minta
kita 24 jam baca. Yang saya minta, jangan sampai lewat satu hari belum anda melihat Al-Quran dan membaca walaupun satu ayat. Kalau memang malas sekali, tidak mampu membaca satu juz dalam satu hari, 30 hari 30 juz, jangan sampai lewat satu hari belum anda membuka membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Kenapa? Karena alasannya ini kita ada sebuah hubungan antara kita sama Allah lewat Al-Quran. Malah ulama menjelaskan kalau ada yang menghadapi masalah dan dia mau curhat kepada Allah lewat Al-Quran, ini sebuah kemudahan yang luar biasa. Artinya anda saat baca Al-Quran sedang berbicara sama Allah. InsyaAllah malam tahun baru kita akan membahas tadabburi Al-Quran itu 10 kunci. Nanti akan Bapak Ibu akan memiliki wawasan yang cukup luar biasa terhadap Al-Quran. Ternyata Al-Quran punya banyak harta, banyak kemuliaan, banyak kemu'jizatan. Malah saya pernah di salah satu kampung yang saya isi berkeliling dakwah, saya ketemu seorang usia sudah 95 tahun. Saya bawakan Al-Quran, dia tanya apa itu. Ternyata Al-Quran pun dia tak tahu. Quran bukan ayatnya atau tulisannya, Quran saja dia tidak pernah melihat. Padahal umurnya sudah 95 tahun. Apalagi kalau saya buka dan saya suruh baca, sama sekali tidak mengenal namanya huruf Quran. Tapi subhanallah Bapak Ibu hafal surat Yasin. Hafal surat Yasin. Ini tanda apa? Tanda kebesaran Allah untuk umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Buta huruf, tak pernah lihat Al-Quran, tapi hafal surat Yasin. Ini yang saya selalu sampaikan, orang hatinya hidup dan siap untuk mendengar Al-Quran. Ini salah satu kemudahan untuk hafal. Tanpa kita sadari, karena kita sering mendengar, itu berbeda. Bapak Ibu kalau sering baca, apalagi kalau kita ada acara, kan biasa dimulai dengan baca Quran kan? Terus yang membawa acara itu disampaikan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada dua hal di sini. Istami'u wa ansitu. Ada Allah menyuruh kita mendengar. Bisa keluarin artinya? Suratul A'raf. Dua ratus lima. Maaf, 204. Bisa terjemahan? 204. Di sini ada dua hal. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Allah memerintahkan kita kalau saat mendengar kalamullah, dengarlah. Wa ansitu. Di sini wa ansitu itu lebih tinggi daripada mendengar. Seolah-olah Allah memberikan, kalau memang anda ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak cukup hanya mendengar. Karena mendengar adalah tugas telinga. Tapi wa ansitu tugas kalbu. Wa ansitu tugas kalbu. Artinya insat, berdiamlah dan memberikan perhatian dari batin. Tidak hanya cukup dengan zahir. Suratul A'raf 204. Kalau anda ingin dapat rahmat Allah, tapi kenapa sekarang kita di setiap majlis, setiap pengajian kita sering membaca ayat Al-Quran atau mendengar kalamullah, apalagi malam Jumat kita sering baca Yasin atau suratul Kahfi, atau bacaannya imam pun kita sering mendengar dalam salat fardu, salat jahriyah. Tapi kenapa tidak mendapatkan rahmat Allah? Ini kan sebuah perjanjian dari Allah, la'allakum turhamun. Kalau memang ingin mendapatkan rahmat Allah,
Tapi ya Allah, umat ini sering mendengar, tapi kenapa tidak mendapatkan rahmat-Mu ya Allah? Kita bertanya. Karena memang mendengar baik, tapi wa ansitu belum. Yang didengar oleh hati belum. Kalbu kita masih sibuk pada sesuatu yang lain. Oleh Anda baca atau mendengar, malah saya sarankan banyak jamaah untuk membaca Al-Quran harus terbiasa mendengar, jangan hanya baca saja, harus suka mendengar. Karena inilah muncul sifat manusia. Sebagaimana tadi saya sampaikan, golongan manusia terhadap mendengar kalamullah tiga. Golongan manusia terhadap mendengar kalamullah tiga macam. Kalbu mati, sama sekali tidak bisa menghayati apa-apa. Dengar tidak dengar, tidak pernah merasakan. Malah justru kalau dia baca atau mendengar Al-Quran mulai ngantuk, capek. Bagi orang itu, Quran itu tidak bermanfaat sama sekali. Kalau dia sakit, membaca tidak akan sembuh. Walaupun dibacakan oleh seorang salih, orang taqwa pun tidak ada gunanya dan manfaatnya. Sebagaimana ada kekuatan orang yang saleh yang membaca Al-Quran, harus ada juga kekuatan orang yang sakit. Walaupun secara tenaga badan sakit, tidak ada kekuatan, tapi secara batin masih punya kekuatan. Iman, yakin dan cinta Al-Quran. Ini yang membuat manfaatnya, obatnya Al-Quran. Karena Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran bagi orang mukmin. Dan kita sama-sama belajar iman itu tempatnya di mana? Di kalbu. Berarti kalau kita mukmin tanpa di dalam kalbu kita tidak beriman, artinya hanya Islam saja belum beriman. Sebagaimana Allah menolak kata-kata orang Badui di zaman Rasul. Langsung datang kepada Rasul, ya Rasulullah kami beriman. Allah turunkan ayat, bukan kalian beriman, baru Islam. Belum beriman. Artinya Islam itu masih amalan secara zahir, batinnya belum masuk mendalami sambil campur aduk dalam hati kita, kalbu kita. Artinya sudah punya posisi dalam kalbu kita. Manusia yang kedua, kalbu yang hidup tapi belum siap. Artinya mendengar tapi belum insat. Dengar cukup baik, suka baca, tapi kok tidak pernah menangis karena Al-Quran. Subhanallah, saya pernah melihat beberapa banyak orang salih, bukan hanya baca, kalau dia buka Al-Quran saja tidak bisa menahan diri menangis. Dia belum baca, belum boleh apa-apa, hanya begitu buka Al-Quran, melihat ayat Al-Quran sudah menangis. Ini iman yang luar biasa. Malah ada seorang yang kita sering baca, Al-Fudail bin Iyad. Sering dengar seorang salih, Al-Fudail bin Iyad, yang dianggap ahli tasawuf, seorang waliullah. Ini orangnya, ceritanya Fudail bin Iyad itu orang merampok ya, mencuri, bereman ya, kalau istilah kita sekarang bereman. Hah? Preman. Ya udah maklumlah Ustaz impor ya. Kan ibu pernah doakan semoga saya dalam bahasa tidak lancar biar ada lucunya katanya. Yang penting sudah faham. Jadi ini subhanallah, Al-Fudail bin Iyad terkenal orangnya itu khususnya malam hari itu suka merampok rumah orang. Pernah malam hari dia naik di atap rumah merampok rumah orang, di dalam rumah itu ada orang lagi salat malam. Terus baca ayat suratul Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat 16 surah 57. Tolong dituliskan surah 57 ayat 16.
Ini orang yang preman ya, orang yang perampok yang sudah tidak tahu namanya Allah, tidak tahu namanya Islam atau iman. Dia mencari rizkinya saja jelas haram, menambil harta orang malam-malam hari dari rumahnya mereka. Satu ayat saja merubah menjadi waliullah. Coba perampok itu yang namanya orang penjahat, satu ayat saja jadi waliullah. Saat dia mendengar, apakah belum saatnya Anda mulai merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di saat itu dia tidak jadi perampok, malah taubat, dia langsung berkata, sudah saatnya, sudahlah saatnya, sudahlah saatnya. Dari saat itu sampai beliau wafat terkenal sebagai orang waliullah. Bapak Ibu jangan berfikir kalau orang mendengar kata waliullah berarti lahir dari hari kelahirannya sudah waliullah. Tidak. Dan selalu saya sampaikan, rubba ma'siyatin adkhalatil jannah wa rubba ta'atin adkhalatil nar. Barangkali satu maksiat membawa kita ke surga dan bisa jadi taat membawa kita ke neraka. Kok bisa begitu? Yang kita sama-sama tahu orang taat masuk surga, orang bermaksiat masuk, tapi ini terbalik. Ini terbalik. Maksiat masuk surga. Bukan berarti Bapak Ibu saya ajak sekarang apalagi tahun baru kita sama-sama maksiat biar masuk surga. Bukan begitu. Tapi maksiat menantar ke surga, orang itu seperti ini Fudail bin Iyad. Yang dari gara-gara satu maksiat atau gara-gara dosa diingatkan kepada Allah dengan ayat, satu ayat saja. Apalagi kalau beliau hayati 30 juz, satu ayat saja rubah hidupnya. Akibah dosa dan maksiat mensadarkan kalbunya, taubat kepada Allah, rubah sistem hidupnya, akibahnya masuk surga. Orang-orang yang taat masuk neraka yang merasa bangga, alhamdulillah saya puasa Isnin Kamis lebih baik daripada yang lain, saya silaturrahim. Banyak orang keluarga saya sendiri tidak pernah silaturrahim. Ya, yang penting kita jaga baik saja. Lama-lama dia berbicara seperti ini, ujub, bangga diri, seolah-olah dia yang terbaik di antara seluruh manusia. Dari kata-kata, walaupun perbuatannya baik luar biasa, tapi kata-kata itu Allah menghapuskan segala amal kebaikannya. Nauzubillah. Oleh karena itu, selalu dalam hal dunia Anda merasa yang lebih kaya. Jangan lihat orang kaya, lihat orang yang miskin agar merasa nikmat. Kalau dalam hal dunia, jangan lihat orang yang di atas, lihat yang di bawah. Agar apa? Alhamdulillah. Lihat yang sakit, alhamdulillah saya sehat. Lihat yang susah, alhamdulillah saya susah tapi masih bisa makan. Ada orang susah, tidak bisa makan, tidur di jalan, alhamdulillah saya masih punya tempat tidur. Tapi jangan merasa sudah punya segalanya, ya Allah rumahnya ini gede, besar, ya Allah kenapa Allah tidak kasih saya padahal saya selalu di masjid. Ini yang membuat kita tidak merasa nikmat, padahal kita yang punya cukup besar nikmatnya. Tapi dalam mata kita, karena kita tidak merasa nikmat itu, akhirnya nikmat yang diberikan oleh Allah merasa sangat kecil. Lama-lama tanpa kita sadar merasa Allah tidak adil. Kalau sudah muncul perasaan itu berarti kita sudah kufur kepada Allah. Siapa yang berani bilang Allah tidak adil? Tapi kalau dalam hal iman dan takwa, selalu kita melihat yang lebih baik. Kalau kita sudah merasa mantap, Masya Allah, salat malam, Isnin, Kamis, sedekahnya setiap hari tak pernah lepas dari masjid, Qur'annya Masya Allah, lidahnya tidak pernah lepas dari zikirnya. Tapi kalau dia ingat, ya Allah ampunilah masih banyak kekurangan, ternyata ada yang lebih baik jauh daripada saya. Ini iman naik terus. Tapi begitu muncul perasaan, kenal ibu ini? Kenal. Dia tidak pernah puasa Senin Kamis. Kok kita muhasabah orang? Yang hisab orang Allah bukan kita.
Orang mau puasa dan mau puasa urusannya dia, bukan urusan kita. Yang penting kita jaga baik-baik amal salih dan kita mohon kepada Allah, ya Allah terimalah apa adanya. Seandainya Allah masih ada kekurangan, mohon maafkan. Ini inti ayat terakhir suratul Baqarah. Juga saat Allah turunkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Cuba bayangkan Bapak Ibu ayat ini bagi kita, bukan bagi kita saja, bagi Rasul dan sahabat amat berat. Cuba bayangkan setitik-titik yang ada di dalam hati akan dihisab oleh Allah. Siapa yang mampu? Jadi kalau ada sesuatu namanya manusia. Sekarang Bapak Ibu mendengar ceramah saya. Ada yang memberikan mukanya, memberikan perhatian ke saya. Tapi masing-masing dalam hatinya beda berbicaraannya. Betul enggak? Ada yang namanya bisikan-bisikan kalbu, ya, boleh istilah ini, ya. Ada bisikan kalbu. Ayat ini lillahi ma fis samawati yang sering kita semua baca, habis kadang habis salat, apalagi habis subuh kita suka baca, zikir pagi, zikir sore kita suka baca. Sambil jamaah banyak yang sudah hafal, tapi tidak menhayati arti ayat-ayat itu. Dalam ayat ini bisikan kalbu akan dihisab oleh Allah. Hati-hati. Jadi kalau kita lihat teman kita, tapi dalam hati kita benci orang ini. Apa kabar? Sihat. Kalbu kita sakit hati. Tapi dari sisi muka, dari sisi lidah luar biasa. Sampai orang itu merasa, ya Allah, ini ternyata orang ini senang sama saya. Dia belum tahu bisikan kalbu kita apa. Dalam ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, kalau dikeluarkan sampai niatnya dilihat atau disembunyikan dalam diri sendiri, artinya bisikan kalbu tidak sampai keluar, dilihat oleh orang, tersimpan dalam hati, tetap akan dihisab oleh Allah. Gara-gara itu manusia akan dalam hukum Allah dua golongan, fayu'adzibu man yasha wa yaghfiru man yasha, fayaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada golongan yang dihendaki Allah diampuni, ada golongan yang diazabkan oleh Allah. Itu gara-gara apa? Bisikan kalbu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Siapa yang mampu, tolong kasih tahu, siapa di antara kita termasuk saya yang mampu menahan bisikan kalbu ini? Tidak ada. Tidak ada. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Hikmahnya Allah khatam ayat ini dengan qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Artinya sampai bisikan kalbu Allah masih menguasai itu. Artinya jangan merasa Allah mampu menguasai lahir saja, batin pun Allah maha melihat dan maha mendengar. Datang sahabat Rasulullah, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Karena salah satu ayat yang untuk mentadabburi Al-Quran, fahami sabab nuzul, cerita-cerita turunnya ayat. Habis turun ayat itu, sahabat, karena mereka sahabat ahli Arab, bahasa Arab, mengerti. Tanpa dikasih penjelasan, begitu turun ayat, kaget sahabat. Langsung datang, ya Rasulullah, berat ya Rasulullah. Ini sahabat menadu, apalagi kita. Ya Rasulullah, berat ayat ini bagi kita, siapa yang mampu amalkan? Ya Rasulullah, tolong jadikan jalan keluar. Ya Rasulullah, minta diringankan oleh Allah. Ya Rasulullah. Rasulullah diam, tidak kasih menjawab, tidak ada jawab. Sampai Rasulullah melihat kondisi sahabatnya mensedihkan, sampai Rasulullah SAW mulai menangis. Rasulullah SAW hanya jawab satu, katakanlah wahai sahabatku, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Rasulullah sendiri berkali-kali mengulang sami'na wa ata'na, sampai sahabat sendiri basrah kepada Allah, kemudian mengucapkan sami'na wa ata'na. Turun ayat selanjutnya. Coba, Masya Allah, Quran ini luar biasa. Kalau kita baca, seolah-olah Allah memberikan tayangan, ya, tahu tayangan filmnya, ya, film atau sesuatu peristiwa yang terjadi saat turun lillahi ma fis samawat antara Rasul dan sahabat. Ayat ini menjelaskan seolah kita lagi nonton YouTube.
Seolah ada gambaran, ya Allah, Rasul, sahabat, ini lagi ada masalah besar antara mereka. Rasul hanya jawab itu. Sahabat menjawab, habis itu mereka agak mulai tenang dan ikut bersama Rasul. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Allah turunkan ayat, amanar Rasul. Rasul sudah beriman kepada apa? Ayat lillahi. Amanar Rasulu bima unzila. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan. Mana yang diturunkan? Ayat yang sebelumnya, lillahi ma fis samawati wal ardh. Wal mu'minun, amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Siapa orang mukmin? Yang dimaksud mukminun di ayat ini adalah sahabat yang menghadapi persoalan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu apa? Ini cerita Rasulullah menyuruh sahabat, jangan bermacam-macam. Artinya jangan berani lawan Allah, jangan berani melanggar ayat-ayat Allah. Sami'na wa ata'na. Jangan seperti ummah yang terdahulu, sami'na wa asaina. Ummah yang terdahulu Nabi Musa mengajar beriman, dia sudah mendengar sami'na tapi maksiat, tolak. Tapi kita tidak, kita beda orang mukmin. Umat Nabi Muhammad selalu sami'na wa ata'na. Bukan hanya siap mendengar dan siap bertaat, artinya siap melaksanakan apa yang didengar oleh Allah dan Rasulnya, yang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Habis sami'na wa ata'na apa? Ghufranaka. Apa itu ghufranaka? Minta apa? Minta ampunan kan? Kenapa mereka minta ampunan? Karena pertama turun lillahi ma fis samawat, sahabat belum terima, betul enggak? Sambil mereka menadu ke Rasul, betul enggak? Sambil merasa keberatan menghadapi ayat dan masalah bisikan kalbu. Habis mereka disadarkan oleh Rasulullah untuk bilang sami'na wa ata'na. Ya Allah, maaf tadi kita agak sedikit, hati kita belum terima. Ghufranak, ya Allah ampunilah. Subhanallah. Oleh karena itu sengaja dibawa kata ghufranak, sebuah kata ampunan yang luar biasa. Sampai bukan ighfirli, bukan Allah kata ighfirli, ghufranak artinya ya Allah kami mohon ampunan yang amat besar. Karena memang kami berani tadi menolak ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya Allah, ghufranak. Oleh karena itu ghufranak, kata ulama, darajat yang tertinggi dalam maghfirah, dalam ampunan. Jadi kalau anda berdoa, boleh saat Rabbi ghfirli, boleh sekali-kali ghufranak. Karena kata ghufranak itu sangat tinggi, memohon segala ampunan dari Allah. Wa ilaikal masir. Habis mereka sudah iman, sudah pasrah, sudah diampuni Allah, Allah turunkan ayat yang selanjutnya yang menghapus hukum bisikan kalbu. Ini namanya kalau dalam ilmu Quran nasikh mansukh. Faham nasikh mansukh? Artinya ada satu ayat yang terhapus hukumnya dengan ayat yang selanjutnya. Artinya ayat ini walaupun tetap dibaca tapi hukumnya tidak berlaku. Faham? Tetap dibaca tapi hukumnya tidak berlaku. Kenapa ada ayat yang sudah terhapus hukumnya tapi tetap dalam tulisan Al-Quran? Memang ada sebenarnya ada ayat yang lain yang pertama turun dalam Al-Quran, tapi ada ayat yang menghapus akhirnya dikeluarkan dari Al-Quran. Ada perubahan sebelum selesai sempurna wahyu. Tapi kenapa ayat ini dibiarkan padahal sudah terhapus hukumnya tidak berlaku? Akan Allah, agar kita sama-sama mempelajari dan bisa tahu rahmat Allah sebesar apa. Di situ Allah tunjukkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini memang terhapus hukumnya dan dibuang dari tulisan Al-Quran, tidak dituliskan, mana kita bisa melihat rahmat Allah? Bagaimana bisa lihat? Tapi sekarang sudah lihat. Habis itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan dan mentaklifkan sebuah amalan atau taat kecuali apa yang anda sekalian mampu.
Di ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya masing-masing. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seandainya ada bisikan kalbu, dimaafkan oleh Allah. Laha ma kasabat, apa yang dilakukan baik pahala, tidak baik dosa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana, ini mulai doa sekarang. Ini mulai doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di luar bisik ini juga Bapak Ibu rahmat Allah kepada kita. Sungguh ayat ini, orang yang baca habis fahami, belum bisa nangis, mohon maaf belum beriman. Ayat ini betul-betul menggerakkan kalbu kita, mengisi iman yang luar biasa. Laha ma kasabat, artinya apapun yang kita kerjakan baik dapat kebaikan, yang dosa dapat dosa. Di atas itu Allah bukan hanya memaafkan bisikan kalbu yang sudah terhapus hukumnya tidak berlaku. Di atas itu Allah memaafkan kalau anda lupa atau salah. Allahu Akbar. Cuba bayangkan kalau Allah bukan hanya menghisabkan kita bisikan kalbu, lupa atau salah, kalau dihisab kita habis. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah habis memaafkan bisikan kalbu. Ya Allah, maafkan sekiranya kalau kami salah atau lupa. Ya sering kita lupa salat, betul nggak? Apalagi siang hari kita keluar belanja di Tanah Abang, sana sini cari makan, sibuk bawa barang banyak, urus ini, anaknya hilang, masuk asar kita belum zuhur, lupa. Ini termasuk diampuni Allah. Begitu kita ingat, langsung laksanakan salat walaupun sudah masuk waktu asar. Boleh langsung salat zuhur, kemudian salat asar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Ya Allah, kami mohon tidak ada sesuatu yang memberatkanlah kami. Kama hamaltu ala Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Indahnya terakhir saya akhiri sampai jam 8. Bagi bahasa Indonesia sama bahasa Arab, agar saya tidak punya uzur lagi. Ya, tidak ada alasan lagi untuk lebih dari jam 8 karena sudah bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Masya Allah, pintar juga orangnya. Tinggal bahasa Inggris ya. Tapi saya akhir itu di sini, di akhir ayat ini ada wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kenapa? Bapak Ibu harus kita fahami, dalam Al-Quran tidak ada nama main-main. Tidak ada main-main. Afu dan maghfirah bedanya sangat jauh. Oleh karena itu disunnahkan doa yang sebanyak-banyak di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu itu lebih tinggi daripada maghfirah. Maghfirah ampunan. Afu diampuni Allah dan terhapus dari buku amal. Diampuni Allah, afu dimaafkan Allah dan terhapus dari buku amal. Kalau maghfirah diampuni Allah tapi tetap ditulis di buku amal. Bisa nanti di hari kiamat wallahu alam apakah diampuni atau disiksa atau dihukum, nanti urusan lain. Tapi di buku amal ditunjukkan. Sudah nanti lihat malam ini, tanggal ini sudah berbuat macam-macam ini ya, ditunjukkan oleh Allah. Tapi kalau afu, kalau kita datang hari kiamat, bekas-bekas dosa kita sudah ada. Ini masya Allah luar biasa. Oleh karena itu kita selalu minta afu. Tapi kenapa di sini walaupun bedanya tidak sangat jauh, walaupun dalam bahasa Al-Quran afu maghfirah intinya ampunan kan? Intinya ampunan. Tapi kenapa Allah bilang afu wa maghfirah dua-duanya? Wa'afu anna terkait dengan masalah bisikan kalbu.
Karena memang bisikan kalbu sudah tidak dihukum oleh Allah, dan kalau ada malaikat yang menuliskan sesuatu, kita mohon dimaafkan oleh Allah dan bekas-bekasnya dihapuskan oleh Allah. Waghfir lana terkait dengan hal-hal yang kami tinggalkan, lupa atau salah. Ya Allah, sekiranya kalau kami pernah tinggalkan sesuatu senang lupa, atau kita berbuat sebuah kesalahan, ya Allah ampunilah. Warhamna ya Allah, untuk menjalankan taklif, untuk menjalankan taklif. La yukallifullahu nafsan. Taklif artinya perintah Allah dan Rasulnya. Ya Allah, untuk menjalankan taklif perintahmu dan Rasulmu, ya Allah kami membutuhkan rahmatmu agar kami bisa istiqamah menjalankan perintahmu. Luar biasa. Jadi afu diampuni oleh Allah, tidak ada sama sekali bekas-bekasnya di buku amal. Di maghfirah waghfir lana, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masih ada bekasnya di buku amal. Warhamna, kita selalu mohon rahmat dari Allah agar tetap kita bisa memperjuangkan agama dan beribadah secara istiqamah. Karena tanpa rahmat dari Allah, memang kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Oleh karena itu ayat ini saat turun dan sahabat Rasul dan sahabat membaca, Allah sendiri menjawab. Saat mereka membaca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah jawab, na'am. Allah jawab, udah saya kasih. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Allah jawab, na'am, saya kasih. Wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, na'am, saya kasih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, na'am, saya kasih. Oleh karena itu ayat ini khusus sama suratul Fatihah. Ulama menjelaskan kalau ada yang mau berbicara langsung sama Allah dan Allah jawab saat kita baca Al-Fatihah, sama 3 ayat suratul Baqarah. Oleh karena itu disunnahkan kalau anda baca ada berhenti sebentar, seolah-olah Allah jawab juga. Kita baca, Allah jawab. Termasuk suratul Fatihah, setiap ayat kita berhenti karena Allah lagi jawab kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab. Hambaku telah mengagungkanku. Oleh karena itu disunnahkan sebagaimana kata Siti Aisyah, Rasulullah kalau baca Al-Fatihah setiap ayat berhenti. Termasuk akhir suratul Baqarah. Kalau anda baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Allah jawab, aku berikan. Rabbana wa la tahmil alaina, dan seterusnya. Setiap ini hayati, rasakan nikmatnya Al-Quran. Inilah seperti ini. Seperti juga Rasulullah kalau setiap baca ayat seperti ini memohon, berhenti dan memohon kepada Allah, terutama salat malam. Rasulullah SAW di riwayat Muslim pernah salat malam 100 rakaat dalam 100 ayat dalam 1 rakaat, 100 ayat dalam 1 rakaat. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, setiap ayat yang berbunyi surga Rasulullah berhenti, ya Allah surgamu. Ada ayat bahas neraka, Rasulullah berhenti, ya Allah jauhkan dari neraka. Ini cara salat malam yang insya Allah kita akan bahas bagaimana cara Rasulullah mentadabburi Al-Quran dalam salat dan di luar salat, dalam salat dan di luar salat, agar kita bisa dan mampu, walaupun tidak bisa sempurna seperti Rasul, paling tidak 10% lah. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Untuk segala kegiatan kami, jadwal atau ceramah atau undangan, kami terima. Alhamdulillah, di mana saja ada undangan kami terima. Saya sering mendengar info kalau yang mau undang syekh harus bayar 13 juta katanya. Ya, alhamdulillah hal itu tidak benar. Di mana orang yang mau undang kami siap selama masih ada kesempatan dan kosong. Oleh karena itu semua jadwal kami terbuka, kita serahkan kepada jamaah lewat Facebook. Ali Spasi Jaber.
Semua di sana ada. Mau ceramah di mana, rutin kita di mana, kegiatan kami semua ada. Jadi tidak ada alasan. Masalah bayar 13 juta kita tidak pernah meminta sama orang yang mengundang, harus kita tentukan. Kalau saya mau tentukan, ya kurang lebihnya 1 miliar. 13 juta bagi saya kecil. Ya, kita tidak pernah tentukan hal seperti ini. Jadi mohon info-info yang seperti ini jangan sembarangan terima, harus kita tabayyun, mencari yang benar. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Semoga yang hadir semua dapatkan ilmu yang bermanfaat, yang diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin untuk menamalkan. Dan mudah-mudahan yang hadir semua dipanjangkan oleh Allah umurnya dalam taat kepada Allah, disihatkan badannya, dijauhkan dari segala keburukan dunia, godaan syaitan, hawa nafsu dan manusia. Dan mudah-mudahan senantiasa di mana anda berada dapat dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dibuka pintu taufiknya, senantiasa mendapatkan berkahnya Allah, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, anaknya anak salih dan salihah. Dan mudah-mudahan yang hadir semua, bagaimana Allah berikan kemudahan sama-sama kita berkumpul dan berjumpa di Masjid Agung Sunda Kelapa ini yang penuh barakah dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.